Antara fana dan bako tadi itu Allah berikan furqan sehingga dapat ianya membedakan sehingga pandangan dan penglihatannya beserta ketika ianya melihat artinya Allah. Ketika ianya melihat artinya ilmu qudrah dan irada Allah. Ketika ianya melihat merasakan kasih sayang Allah. Itu yang dikatakan bako. Senantiasa di situ. Enggak putus-putus di situ. Selalu hatinya itu menghadap kepada Allah. Karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tadi itu. Ketika dia secara sejalan itu semuanya. Ketika ianya melihat, rasanya merasakan ilmu qudrah dan irada Allah melalui ilmu qudrah dan irada Allah, hatinya mentasdiqkan Allah, basirahnya memandang kebesaran Allah walaupun dia melihat itu pohon. Tidak akan terlepas daripada situ lagi dia. Tidak akan terlepas lagi. Bahkan ketika ianya melihat dirinya melalui ilmu Allah qudrah dan irada Allah, tanpa ilmu Allah qudrah dan irada Allah, melalui kasih sayang Allah, tanpa kasih sayang Allah pada dirinya. Apa bukti yang pertama kalau kita cermati tanda kasih sayang Allah ini? Kepada rambut dahulu kita, atau kita rambut dahulu lah. Rambut ini bergerak, dia bisa memanjang tidak? Rambut kita ini bergerak bisa memanjang. Bergerak dan bisa memanjang. Bergerak dan dia bisa memanjang. Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Agar kita mengetahui di setiap gerak tadi itu merupakan kuasa Allah. Ilmu Allah, qudrah dan irada Allah diberitahu kepada kita. Sehingga kita memikirkan. Ya Guru. Kuku kita memanjang tidak? Kenapa umpamanya bulu mata kita tidak memanjang? Yang memanjang hanya di sini saja, di sini saja rambut kita. Kenapa ini tidak? Karena ini ditetapkan. Ini perumpamaan daripada nasib, ini merupakan perumpamaan bagi takdir. Kalau Allah telah menetapkan, maka tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau nasib itu bisa berubah. Jelas? Mas Guru, jelas. Bayangkan kalau ini memanjang Guru ya, bisa ndak kabur penglihatan. Nih. Nah, kenapa ini digerakkan keterkaitan? Bisa dirubah-rubah tidak pola nasib tadi, pola rambut tadi itu? Bisa dirubah kan? Ini dianjurkan untuk merawat, untuk memeliharanya, kan begitu? Tetapi kalau ketetapan ini dirubah, bermakna kufur akan nikmat Allah. Ditambah, dikurangi, padahal ini sudah ditetapkan. Maka hukumnya dalam fikih, merubah ketetapan Allah tadi itu haram. Hidung pesat dimancungkan, merubah tidak itu? Merubah. Muka oval dijadikan kotak-kotak. Sampai runcing begini. Padahal ini sudah ditetapkan kan? Plastik ya. Kan Guru. Nah ini ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Dianjurkan kita berubah. Yang dilarang jangan merubah ketetapan Allah tadi itu. Yang mana ketetapan Allah? Allah perintahkan kita untuk sholat, jangan dirubah dengan tidak sholat. Allah perintahkan kita wajib untuk berpuasa, jangan dirubah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita untuk hal-hal yang baik, jangan kita lakukan yang larangannya. Jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah menjadi bid'ah. Kan begitu? Bid'ah itu adalah pekerjaan sesat, tidak? Pekerjaan sesat. Bermakna kalau kita merubah ini, hidung kita peset begini umpamanya ini, ya kan? Dibikin mancung gitu. Merubah kan?
Merubah baik. Bagus. Merubah tadi itu mengada-ngadakan tidak? Mengada-ngadakan. Mengada-ngadakan tadi itu disesatkan oleh keinginan hawa nafsu yang ingin cantik, ingin gagah, ingin disanjung, ingin dimuliakan. Inilah orang-orang yang tersesat dengan hawa nafsunya. Agar kelihatan keren, agar kelihatan gagah, agar kelihatan cantik. Mau ngomong apa itu Ismail? Mulut itu ngoceh-ngoceh itu mau ngomong itu. Ditutupnya kembali. Membenarkan guru. Jadi pernah ada satu pertanyaan seperti ini guru. Begini pertanyaan Apa itu? pada seseorang. Dia bilang, apa perbedaannya orang botak depan sini dengan orang botak belakang sini? Nah, ternyata jawabannya gini guru. Ini selalu memikirkan masa depan. Kalau sini masa lalu saja selalu dia ingat. Saya bukan depan saja, bukan belakang saja, depan belakang itu. Berarti masa depan dan masa lalu dipikirkan. Masa lalu, masa depan selalu guru ingat. Bukan. Ada-ada aja ini. Yang di situ memang ada pigmen yang kulit itu tidak bisa ditumbuhi bulu Pak Ismail. Guru kan di sini menjelaskan ke kita hal-hal bahkan Allah belum mencipta apa-apa dan menjelaskan ke kita sesuatu kemudian hari supaya kita semua mendapat keselamatan dari sisi Allah SWT. Iya. Nah, di situ begini Bapak Juniansa, di situ ada beberapa hukum. Yang pertama ada diperbolehkan, ada hukumnya tadi itu haram, ada juga kedudukan hukumnya makruh untuk hal tersebut. Nah, yang diperbolehkan ini keterkaitan sebagaimana di situ umpamanya kecil sekali itu. Umpamanya ini maaf sedikit tabu budak-budak kita, berikan kami kemaafan karena ini harus diperjelaskan. Maka pada saat itu diperbolehkan agar adanya mencapai sesuatu hal yang keterkaitan tumbuhnya rangsangan daripada oven telur dan sperma tadi itu agar ada membuahi dianya. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau diperbesarkan tujuannya hanya untuk berzina, maka itu diharamkan. Tidak boleh. Nah, ini ada dua pendapat ulama itu, saudaraku Bapak Juniansa. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada juga kepada makruh, tergantung niatnya tadi itu. Kalau untuk keluarga saja, untuk apa saja diperbolehkan. Begitu Bapak. Iya. Nah, ini Allah telah menunjukkan nasib dan takdir di anggota tubuh kita tadi itu. Maka di situ dikatakan sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah mengatakan setiap pergerakan napas tadi itu terdapat takdir Allah. Setiap pergerakan napas terdapat takdir Allah. Jadi itu perkara yang diharamkan, keterkaitan sebagaimana di situ adalah hal-hal yang ianya membawa kepada nafsu, itu diharamkan. Nafsu yang berkeinginan-keinginan banyak itu diharamkan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sebenarnya kajian ini sudah diantarkan ke akar-akarnya, sudah diantarkan ini sampai kepada bab sekaratul maut. Hanya aplikasi dalam kehidupan saja lagi.
kita. Hanya aplikasi dalam kehidupan saja lagi. Cahaya ilahi akan menghancurkan sesuatu yang menghalangi lajunya. Cahaya ilahi itu datang dari hadirat Allah yang maha menang dan maha memaksa. Oleh kerana itu, ketika cahaya itu menabrak sesuatu, ia akan menghancurkannya. Masuk ianya kepada hati, maka sifat tercela hilang. Cahaya ilahi yang masuk ke dalam hati seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan daripada gambar-gambar tipuan dunia berasal daripada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha menang dan memaksa. Oleh kerana itu, ia akan memaksa dan menghancurkan syahwat dan nafsunya yang ada di depannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Maka ini ketika cahaya ilahi ini adalah disebut waridat ilahiyah. Hembusan yang dihembuskan oleh Allah, bentuk percikan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah sahaja. Yang sebagaimana pernah sekali kita menyampaikan beberapa sering. Sebelum kita melanjutkan, kita bacakan lagi nukilan ini daripada Ibnu Athaillah Sekandari. Apabila cahaya ilahi sudah masuk ke dalam hati, maka ia akan merubah sifat-sifat buruk yang menjadi sifat baik. Sehingga yang bakil akan menjadi dermawan, yang penakut akan jadi pemberani, yang tamak akan menjadi zuhud, yang malas akan menjadi giat, yang lupa menjadi ingat, yang tidak rida menjadi rida, yang bergantung kepada sebab menjadi bertawakal kepada Allah, dan yang ketelam dalam maksiat menjadi bertobat. Ini yang sering kita sampaikan, ketika waridat yang Allah berikan ke dalam hati seseorang tadi itu dalam bentuk percikan orang-orang yang dikehendaki Allah sahaja, maka dahulu dia suka berbicara banyak, tidak mau lagi berbicara banyak. Dahulu ianya pemarah, sekarang itu dia tidak mau lagi marah-marah. Dahulu dia itu banyak makan, sekarang itu secukupnya saja dia makan. Dahulu malas ianya beribadah, sekarang itu giat ianya beribadah. Dahulu ianya merasa lebih baik, sombong ianya, sekarang itu rendah hati ianya. Dahulu hatinya itu sering lalai, sekarang itu menjadi ingat kepada Allah. Itu tanda waridat yang Allah berikan. Efeknya kepada diri, itu yang sering kita sampaikan. Ada dada itu rasanya lapang, rasa terbelah itu. Ada juga dalam mimpi, bermimpi dikeluarkan di dalam dadanya itu dicuci. Setelah bermimpi itu lega sangat hatinya itu, terbangun itu. Tiba-tiba dia itu giat beribadah. Tiba-tiba ianya itu enggak mau berbicara banyak lagi. Ini termasuk penyucian daripada Allah. Waridat ilahiyah. Ada juga seperti di dekat jantungnya itu menetes air. Menetes air. Tup, tup. Nah, seperti air yang menetes ke buah busa, ketika dihantam busa tadi itu meletus, setiap letusan itu lega itu. Sangat lega. Nikmatnya luar biasa, tidak bisa kita ceritakan. Yang ketiga, ada bergemuruh. Kuat di hati tadi, di dada tadi itu. Ada juga yang menggigil kedinginan. Tetap beberapa tanda ini menghadirkan kelapangan, ketenangan, kebahagiaan, kelezatan dalam hatinya. Setelah itu, bahagia sangat. Lapang sangat. Itu tanda mengefek kepada dirinya waridat yang Allah berikan.
mengefek kepada dirinya waridat yang Allah berikan. Dengan waridat ilahiyah inilah yang disertai dengan cahaya tawajuh sehingga selalu menghadap kepada Allah. Dan cahaya tawajuh ini beserta dengan cahaya iman yang Allah berikan sehingga ianya melihat wajah Allah, hatinya tambah nikmat di situ. Lapang hatinya di situ. Awalnya Allah berikan kelapangan di hatinya, ketika cahaya iman Allah tambahkan kenikmatan. Allah tambah lapangkan hatinya tadi itu. Setelah itu disertai dengan cahaya inayah. Apa contohnya? Ketika kita hendak berbuat buruk, berbisik saja, langsung gelisah hati tadi itu. Ketika gelisah hati tadi itu merupakan isyarat daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Langsung rasa tadi itu dapat merasakan. Langsung kita ingat, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Oh, tidak pantas saya melakukan ini. Walaupun berbisik ini tidak boleh saya ikutin. Nah, ini dikatakan ketika getaran dikatakan hidayah, ketika terhindar kita daripada mengikuti daripada bisikan hati yang jahat tadi itu pertolongan Allah. Ketika kita menimbang, itu dikatakan cahaya akal. Disertai di situ. Maka berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, terhindar pun kita daripada maksiat, tak luput daripada pertolongan Allah. Sangat benar itu apa yang disampaikan Rasul. Sangat benar itu. Apabila terkaji sama kita dengan kajian ini, maka sangat betul itu, tidak bisa kita mengingkari. Sangat betul itu. Contoh, ketika kita tidak berzikir, gelisah tidak hati tadi itu. Ya gelisah Nah, semua. Allah gelisahkan hati tadi itu merupakan petunjuk kepada Allah, ingat kepadaku, jangan ingat selain daripada aku. Agar duduk kepada ketakwaan. Apa dalilnya? Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku bertakwa? Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, kosongkan hatimu selain daripada aku. Bermakna selalu ingat kepada Allah. Itu tandanya. Karena tanda ini dapat dirasakan karena Allah telah melembutkan hatinya. Kalau hati keras tidak akan bisa. Malahan iri pun menjadi kenikmatan kepadanya, menjadi kebahagiaan. Karena apa? Itu merupakan hukuman yang sangat halus daripada Allah, disebut istidraj. Dulu, jangan pernah kita mengingkari bahwa pernah dahulu dijalani, ada kita melihat kesusahan orang lain kita senang. Ada orang itu sering benci kepada kita, tetapi dia dapat musibah, senang sangat kita. Rasain lu, rasain kamu. Ya kan? Betul, Bu ya. Nah, padahal itu kesenangan-kesenangan kita melihat orang susah tadi itu merupakan hukuman daripada Allah. Karena hati tadi itu dalam bentuk keras. Tapi kalau hati lembut, dia tidak akan mau begitu. Melihat kesusahan orang, langsung dapat rasanya. Ingin dia membantu. Nah, itu hati orang yang dilembutkan oleh Allah. Nah, hati yang keras tadi itu tidak akan dapat dia membedakan yang keterkaitan ketika ada iri tidak digelisahkan Allah. Malah iri tadi itu mensemangati, ada kepuasan tersendiri kepadanya. Itu hukuman bagi orang yang keras hati, sehingga tidak dapat membedakan. Tapi orang yang dilembutkan sama hati dapat ia membedakan. Tidak mau mengikuti. Nah, itu perbedaannya. Maka ada hati yang buta, hati yang mati, hati yang hidup, yang terbuka. Hijab tadi itu. Nah, inilah yang disebut sebagaimana keterkaitan kelembutan hati yang dilembutkan oleh Allah sehingga dapat memahaminya. Dapat memahaminya perkara-perkara bisikan-bisikan yang membawa ianya kepada hal yang tidak baik.
kasih masuk dengan plastik nanti Pak. Kalau lembek, lembab lembek itu. Panas sudah diupin biasa itu tidak digoreng. Ya, silakan Arjunius mau berbicara apa itu yang tak naik ke atas. Arjunius. Ya Buya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, ada apa? Nyimak aja Buya. Nyimak Buya. Dari Riau. Izin nyimak. Ya, nyimak lah. Tutup mic ya. Kalau nggak ada dibicarakan, tutup mic ya. Nah, inilah yang sebagaimana apabila cahaya ilahi sudah masuk ke dalam hati, maka ia akan merubah sifat-sifat yang buruk menjadi baik. Ini sering juga kita sampaikan. Maka proses-proses mengenal akan ketuhanan tadi itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang dituntut, ada yang diberikan. Ada godaan, ada batasan, ada pengobatan. Tidak semudah yang dibayangkan. Yang dituntut itu wajib kita menuntut ilmu. Yang dihembuskan itu adalah kehendak yang dikehendaki Allah seperti warid yang diberikan Allah. Kalau hanya seperti sarahan, dimanapun kita bisa belajar. Tetapi kalau Allah belum menghendaki, maka banyak pun guru kita hambar saja itu semuanya. Ketika Allah menghendaki, maka akan merasakan kelapangan, kelezatan, kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan kepada kita itu. Itu dampaknya. Itu perbedaan antara orang yang dikehendaki. Sama hal seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Banyak pun seseorang tadi itu berguru. Berpuluhan tahun pun ianya belajar. Ketika Allah tidak menghendaki, maka dia akan merasa hambar saja. Tetapi seseorang tadi itu selama 40 hari saja dianya belajar, dan pada saat itu juga Allah menghendakinya, maka dia akan dapat merasakannya. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Nah, itulah yang sering kita sampaikan. Orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dipilih di antara hamba-hamba Allah. Maka itu dikatakan percikan. Percikan tadi itu yang dikehendaki saja, bukan menyeluruh. Kalau kasih sayang Allah menyeluruh kepada semua makhluk Allah. Tetapi kalau percikan nurullah ini hanya orang yang dikehendaki Allah. Nurullah yang di sini disebut ianya waridat ilaiyah. Nurullah secara asal kepada kita, penopangan keseluruhan kepada alam semesta ini tak terlepas daripada ilmu, kudrah dan irada Allah. Itu asal. Tetapi kalau hembusan bagi orang yang dikehendaki Allah. Apa
Apa asal tadi itu? Di ruh kita Allah tajalikan, Allah tampakkan ilmu, kudrah dan irada Allah. Maka bergerak ruh. Ruh menggerakkan jasad, jasad menggerakkan bayang-bayang. Usul ianya, ketika melihat bayang-bayang tidak tampak, bayang-bayang yang tampak hanya ilmu, kudrah dan irada Allah. Karena ada cahaya Allah tadi itu. Asal. Itu usul namanya. Tetapi kalau hembusan tadi itu orang-orang yang dikehendaki Allah. Itu perbedaannya. Maka alam ini ada ruh. Alam ini ada ruh. Kalau dicabut ruhnya alam ini, kiamat. Apa ruhnya? Ilmu, kudrah dan irada Allah. Hidupnya bacaan tubuh kita ini karena adanya ilmu, kudrah dan irada Allah. Bukan nyawa. Nyawa itu adalah sesuatu hal yang keterkaitan sebagaimana chip saja. Tetapi di chip tadi itu disertai oleh ilmu, kudrah dan irada Allah. Itu dikatakan nur asal. Maka terjebak mengatakan Allah tadi itu nyawa, Allah di dalam. Salah itu namanya. Kenapa dikatakan salah? Bertempat, menyatu, bersatu dengan makhluk. Di sebalik ruh tadi itu ada ilmu, kudrah dan irada Allah. Itu penopangan kepada kita. Dan di alam ini ada ilmu, kudrah dan irada Allah, maka bergeraklah seluruh alam ini. Maka bergeraklah anggota tubuh kita. Tetapi kalau hembusan waridat ilaiyah itu berbeda. Dipercikan. Dipercikan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Sedangkan percikan Nur sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaat Rasul. Karena Nur sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Rasul membawa rahmat. Nah, percikan tadi itu apa? Orang yang mengikuti jalan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa mengikuti maka ia bersamaku. Jangan disalahartikan. Ketika kita mengkaji Nur sallallahu alaihi wasallam tampak di sini nih. Di batang tubuh kita ini bukti daripada rahmat Allah. Kalau bukti daripada rahmat Allah tampak tidak Nur sallallahu alaihi wasallam kepada gerak dan diam kita ini. Kalau kita mengkaji akan Nur sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengkaji kepada nur asal, tampak tidak ilmu, kudrah dan irada Allah. Pada irada Allah yang tampak, boy. Kan pernah dikatakan sebagaimana di Al-Quran pertama sekali dijadikan pena ataupun kalam. Kan begitu? Ya, Bu ya. Sedangkan Hakim At-Tirmizi menyebutkan pertama kali yang dijadikan Ar-Rahim. Apa itu? Bermula daripada kata rahmat. Ar-Rahim itu homonim, persamaan daripada katanya. Di situ daripada bermula kata rahmat. Maka yang dijadikan dahulu oleh Allah rahmat. Maka Allah Ta'ala berfirman, rahmatku mendahului daripada kemurkaanku. Jadi dengan mesranya. Nah, kajian daripada Ibnu Arabi yang keterkaitan kepada Nur sallallahu alaihi wasallam yang diantarkan sebagaimana kajian-kajian Nur Muhammad tadi itu. Sebenarnya orang lagi mahabbatullah dengan Rasul. Zauknya itu, mahabbahnya begitu, sirnya lagi begitu dengan Rasulullah. Sehingga terjadilah maqalah. Maka dalam satu hadis dhaif itu, tidak aku jadikan
Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, nah itu hadisnya dhaif. Sudah disepakati ulama, itu dhaif. Nah, ini hanya ungkapan daripada orang yang mahabbah kepada Rasul. Cinta kepada Rasul. Sehingga keluar ungkapannya, zauknya itu. Nah ini. Banyak Allah menceritakan perkara Nur Muhammad. Akhirnya inilah. Jadi, maka sebelum kita menjelaskan daripada kitab daripada Ilmu Aulia daripada Hakim At-Tirmizi, kita jelaskan sama dengan Hakim At-Tirmizi menjelaskan. Yang pertama sekali itu daripada Ar-Rahim, yakni rahmat. Maka Rasulullah membawa rahmat. Ketika kita mengkaji Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan Rasul. Wasilah. Barang siapa yang hendak sampai kepada Allah, hendaklah mengikuti jalan Rasulullah. Agar memercik di situ rahmat Allah. Syafaat daripada Rasul. Pertolongan daripada Allah. Berkah daripada Allah, berkat daripada Rasul. Jadi seseorang yang ianya keterkaitan mengkaji Nur Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, dia merasakan secara haknya itu rahmat Allah. Karena dalam pandangannya itu, Nur Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya dalam katanya Ar-Rahim yang dikatakan rahmat tadi itu, digerak dan diam penglihatannya itu merasakan rahmat Allah. Karena rohaninya dicucuri, diberkahi dengan air rahmat Allah. Dimandikan. Maka dikatakan ruh tadi itu Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad. Maka dikatakan jasad tadi itu Nur Muhammad, ruh tadi itu Nur Muhammad. Kenapa? Kalau itu kajiannya dicucuri rahmat. Bukan sebatas nama saja yang diasmai. Maka disebut di situ gejolak rahmat, gemetar badannya, dingin badannya, disebutlah waridat ilaiyah, kekuatan rohani, cahaya ilaiyah, gejolak rahmat, dicucuri rohnya itu rahmat. Orang yang dirahmati Allah, karena apa? Selalu ianya mendawamkan, membuka dan bersungguh-sungguh menjemput pintu rahmat Allah. Yang mengikuti jalan Rasul, karena Rasul membawa rahmat. Maka sesuai sabda Rasul dalam Al-Quran firman Allah, tidak kuutus engkau Rasul kecuali membawa rahmat untuk sekalian alam. Jangan dilenceng-lencengkan kajian itu. Jadi kalau ini terbuka ini, maka seseorang yang ianya bermusyahadah dengan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam digerak dan diam penglihatannya dia merasakan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada intisarinya dia merasakan rahmat Allah. Ketika ianya memesrakan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, batang tubuhnya dingin dan menggigil. Nah, itu yang dikatakan dimandikan rahmat Allah, dicucuri dengan rahmat Allah, disebut di situ angin kasih sayang Allah. Maka pernah diijazahkan, cobalah berdiri di panas matahari, rasakan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dingin anggota tubuh itu merupakan rahmat Allah. Pernah diijazahkan dan pernah bunda kita dan bapak kita mempraktekkan.